Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani dengan NIM B1A1243447, berasal dari kelas H dengan Prodi Ilmu Hukum, dan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pada bab 11, yaitu dengan judul Teori Konstitusi. Istilah konstitusi telah dikenal semenjak zaman Yunani purba, akan tetapi masih diartikan material sebab belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Hal ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah politeia dan nomoi. Politeia diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi itu diartikan sebagai undang-undang. Konstitusi atau constitution atau Verfassung itu berbeda dengan undang-undang dasar ataupun Grundgesetz. Nah, konstitusi yang ditinjau dari sisi hukum disebut dengan constitutional Recht. Kita mengenal beberapa istilah konstitusi, yaitu yang pertama konstitusi dalam arti material, konstitusi dalam arti formil, konstitusi dalam arti tertulis, dan yang terakhir itu konstitusi dalam arti merupakan undang-undang tertinggi. Yang dimaksud dengan teori adalah dasar memberikan pertanggungjawaban secara ilmiah, sedangkan maksud dari teori konstitusi adalah cabang ilmu pengetahuan yang masih muda. Beberapa sarjana itu memandangnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Berikut ini akan ditinjau paham-paham dari beberapa sarjana tentang konstitusi. Yang pertama, konstitusi menurut paham Leon Duguid. Menurut Duguid, konstitusi bukanlah sekedar undang-undang dasar yang memuat sejumlah atau sekumpulan norma-norma semata-mata, akan tetapi struktur negara yang nyata-nyata terdapat dalam kenyataan masyarakat. Dengan perkataan lain, konstitusi adalah faktor-faktor kekuatan yang nyata yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua itu konstitusi menurut paham Maurice Haurio. Beliau mengatakan bahwa konstitusi sebagai suatu institution tidak lain daripada hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan penjelmaan kembali ide-ide yang baik yang menjelma dalam kenyataan masyarakat. Nah, sedangkan tujuan dari konstitusi itu adalah untuk menjaga seimbangan antara tiga, yaitu yang pertama ketertiban, kekuasaan, dan juga kebebasan. Nah, yang ketiga itu konstitusi menurut paham Ferdinand. Nah, Ferdinand ini membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu yang pertama konstitusi dalam pengertian sosiologis. Konstitusi adalah sintes faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, pengertian yuridis. Konstitusi dalam pengertian yuridis adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan juga sendi-sendi pemerintahan. Yang keempat itu konstitusi menurut paham Struycken. Menurut Struycken, konstitusi adalah undang-undang yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi daripada negara. Nah, yang kelima itu konstitusi menurut paham dari Dr. Groys. Menurut Groys, undang-undang dasar adalah suatu jenis istimewa undang-undang, dan Groys itu mengemukakan tiga pengertian undang-undang, yakni dalam arti objektif, dalam arti formal, dan juga dalam arti material. Yang keenam itu konstitusi menurut dari paham Hermann Heller. Hermann Heller itu mengemukakan tiga pengertian konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, yang terakhir adalah konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Yang ketujuh, konstitusi menurut paham Carl Schmitt. Carl Schmitt itu membagi konstitusi dalam 4 pengertian karena pengertian pokok pertama terbagi lagi dalam 4 sub-pengertian dan pengertian pokok kedua mempunyai 2 sub-pengertian, maka jumlah seluruhnya menjadi 8 pengertian. Pembagiannya ialah sebagai berikut. Pengertian pokok pertama, konstitusi dalam arti absolut. Pengertian pokok yang pertama ini terbagi dalam 4 subpengertian. Yang pertama, konstitusi menggambarkan hubungan antara faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam suatu negara. Yang kedua, konstitusi memuat forma formarum. Yang ketiga, konstitusi sebagai faktor integrasi. Dan yang keempat, konstitusi merupakan norm der Normen, yakni norma dasar yang menjadi sumber bagi norma-norma lain yang berlaku.
Selanjutnya, pengertian pokok kedua, konstitusi dalam arti relatif. Nah, pengertian pokok yang kedua ini terbagi dalam dua subpengertian, yaitu yang pertama, konstitusi dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat. Yang kedua, konstitusi dalam arti formal atau konstitusi memperoleh bentuk tertulis. Nah, yang selanjutnya, pengertian pokok ketiga, konstitusi dalam arti positif. Proses relativering terhadap konstitusi menimbulkan konstitusi dalam arti positif. Lalu, pengertian pokok keempat, konstitusi dalam arti ideal. Yang kedelapan itu adalah konstitusi menurut paham dari C.V. Strong. Beliau sampai pada pola ketatanegaraannya dengan klasifikasi pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, the nature of the state to which the Constitution applies. Yang kedua, the natures of the Constitution itself. Dan yang ketiga, the natures of the legislature. Yang keempat, the natures of the executive. Dan yang terakhir, the nature of the judiciary. Lalu, Strong selanjutnya menggolongkan konstitusi menjadi dua, yaitu yang pertama documentary constitution dan yang kedua non-documentary constitution. Dan yang terakhir, atau yang kesembilan, konstitusi menurut paham dari Hauget. Hauget dalam bukunya Modern Constitution mengupas dua macam bangunan negara, yaitu bentuk negara dan juga bentuk pemerintahan. Sekian penjelasan saya terkait dengan materi pada bab 11, yaitu dengan judul Teori Konstitusi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan pada pembacaan kalimatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.